Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang merasa sudah sehat tetapi ada kalanya merasa tidak sehat. Sudah merasa sehat tetapi merasa tidak sehat. Bingung ya? Nah, itu teman-teman ya, orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu, mengalami kebingungan, merasa sudah sehat tetapi merasa juga tidak sehat. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa berpikir wajar, kemudian bisa menindaklanjutinya dengan benar, bisa menanganinya dengan baik dan mudah gitu teman-teman ya. Nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya mengalami kita itu sudah merasa sehat ya, karena menimbang kita itu kalau seandainya ngobrol sudah mulai nyaman gitu ya. Kemudian beraktivitas sudah bisa juga gitu teman-teman ya. Kemudian perasaan sudah mulai enak juga gitu teman-teman, sudah merasa agak bahagia juga gitu teman-teman ya. Jadi pada intinya orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami sudah sehat gitu teman-teman ya. Nah, tetapi dalam keadaan seperti itu kadang kita suka berpikir juga gitu teman-teman, suka merasakan juga kadang ini sudah sehat nih tetapi kadang merasa tidak sehat juga. Ada memang kalanya seperti itu teman-teman ya. Saya juga dulu mengalami hal seperti itu, dan keadaan seperti itu membuat saya bingung teman-teman ya, jujur. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu ya membuat bingung teman-teman ya. Ya nggak bingung gimana nih, sekarang aktivitas ini udah beres, udah bisa gitu teman-teman ya, ngobrol udah mulai nyaman, bercanda sama orang lain udah mulai bisa gitu teman-teman ya. Dan ketika duduk sendirian sudah merasa wah ini nih hidup nih udah sehat nih, gue nih udah sehat ya, udah sembuh gitu, udah nyaman, udah bahagia gitu teman-teman ya. Tetapi kadang di sela-sela kebahagiaan itu kadang kita itu masih merasa tidak sehat. Nah, itu teman-teman ya memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu adalah sensasi yang cukup membagongkan. Mohon maaf ya saya berbicara kasar, tetapi memang ada kalanya seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian mengalami hal tersebut gitu teman-teman, kalian jangan bingung teman-teman ya, karena memang untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Dan ketika kalian mengalami hal tersebut teman-teman ya, itu justru kalian itu mau mendekati kesembuhan total gitu teman-teman. Sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi
dulu sebelum sembuh total itu ya kadang kita itu aktivitas nyaman gitu teman-teman ya, bahagia sih ya, mulai bahagia cuman nggak terlalu bahagia gitu teman-teman ya, karena merasa hidup itu atau kesehatan kita itu belum sehat gitu teman-teman ya. Nah itu sebetulnya itu kalian itu mau mendekati ke kesembuhan total. Nah itu teman-teman, jadi kalian gak usah bingung, gak usah khawatir, gak usah linglung, gak usah cemas gitu teman-teman ya. Kalian diambang seperti itu adalah diambang mendekati kesembuhan total gitu teman-teman ya. Nah tetapi tip dari saya atau pesan dari saya, kalian jangan terlena juga gitu teman-teman ya, mentang-mentang sekarang itu sekarang mau mendekati kesembuhan nih, ada rasa bahagia kan ya. Mentang-mentang dapat kabar, wah ini nih mau mendekati kesembuhan nih, subhanallah, alhamdulillah gitu. Tapi kalian menjadi terlena juga, aktivitasnya tidak berlanjut gitu teman-teman ya, makannya juga tidak dijaga juga gitu teman-teman ya, minumnya menjadi sedikit juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlena dengan hal tersebut teman-teman ya, niscaya saya bukannya menakut-nakuti teman-teman ya, justru nanti itu akan melambat lagi. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, karena ya waktu itu mulai terlena ya. Jadi mentang-mentang sekarang sudah nyaman nih, begadangnya dihajar lagi, kemarin juga nggak apa-apa. Saya bilang gitu ya dulu itu. Makanya ketika ketika main game atau ngetik tugas itu kadang suka nyampe malam lagi, dan ketika nyampe malam lagi tanpa disadari begadang lagi teman-teman, dan akhirnya ya melambat lagi. Akhirnya yang jarang-jarangnya itu sensasi datang itu jarang-jarang, akhirnya kerap lagi datang lagi sensasinya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sekarang sedang mengalami di ambang-ambang seperti itu, berbahagialah karena kalian itu bakalan cepat sembuh total teman-teman ya. Tetapi jangan terlena dengan keadaan teman-teman ya. Tetap fokus di 3P-nya. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, tetap istirahat di malam hari itu lebih penting teman-teman ya, karena sampai detik ini juga saya masih tetap menjalani pola hidupnya dengan sehat gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah itu teman-teman, makanya harus dijaga, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya juga tetap dijaga. Usahakan ketika kalian sekarang sedang merasakan diambang seperti itu, tetap yang namanya banyak pikiran itu harus dihindari teman-teman ya. Belajar masa bodohnya itu harus terus teman-teman ya. Saya juga sekarang sudah sembuh total, belajar masa bodohnya tetap berlaku teman-teman ya. Kenapa tetap seperti itu? Karena jujur kembali lagi, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun, dan saya sudah mengalaminya 2 kali teman-teman ya. Nah makanya sampai detik ini juga saya tetap menjaga 3P-nya, karena saya tidak mau terulang untuk yang ketiga kalinya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana, kemudian harus bisa konsisten juga menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman, dan ketika saya menerangkan hal seperti ini, sebetulnya video seperti ini sudah saya sering ya, dulu itu sudah sering di-share gitu teman-teman, dan pasti banyak yang bertanya, karena di video dulu juga banyak yang bertanya, berarti Pak kalau gitu untuk asam lambung itu tidak akan sembuh total kalau seandainya kambuh-kambuh, katanya kan seperti itu ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu memang sifat keponya itu sangat besar lagi. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sama dengan gangguan yang lainnya, kayak macam sakit gigi gitu teman-teman ya, kemudian sakit demam, sakit kepala, halnya sama dengan seperti itu. Sakit gigi kita bisa sembuh total gitu teman-teman, dan sakit gigi itu bisa kambuh lagi. Nah itu teman-teman, demam juga sama gitu teman-teman ya. Demam itu kita bisa membaik, bisa sembuh teman-teman. Kita sudah sembuh total dari demam, kita bisa beraktivitas lagi, jalan-jalan lagi. Tetapi yang namanya demam pasti bakalan hadir lagi gitu teman-teman ya. Nah itu sama halnya dan berlaku juga buat asam lambung teman-teman, karena asam lambung itu penyakit biasa, gangguan biasa teman-teman ya, bisa sembuh dan bisa juga kambuh. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk tidak kambuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis perlu dijaga juga itu yang namanya 3P teman-teman ya, karena ketika kambuh rasanya sangat nano sekali. Nah itu teman-teman ya, hebat ya. Jadi rasanya itu banyak sekali, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu selalu bilang bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis adalah 1000
1001 macam sensasi. Dan itu memang betul gitu teman-teman ya. Itu ciri khas dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa sensasinya sangat banyak sekali? Karena ketika terkena gangguan asam lambung GERD dan sensitif psikosomatis, kita itu ada dua gangguan. Yang pertama medisnya, yang keduanya psikisnya. Jadi wajar kalau seandainya sensasinya sangat banyak sekali. Berbeda ketika kita dapat medisnya saja. Mungkin kita dapat medisnya saja, atau misalkan contoh lah, kita misalkan dapat sakit gigi gitu teman-teman ya. Sensasi sakit gigi itu sedikit teman-teman ya, cuman nyut-nyutan gitu teman-teman ya, terasa bengkak cuman segitu. Nah itu teman-teman ya. Tetapi untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis sensasinya 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi karena kita dapatnya dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Mungkin gangguan medisnya sekian persen sensasinya, ditambah lagi sensasi psikis segitu persen misalkan. Kalau disatuin ya banyak juga gitu teman-teman ya. Nah makanya biar kalian tidak ingin kembali lagi sensasinya, tidak ingin lagi kambuh dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sudah sembuh pun yang namanya 3P harus tetap dijalankan. Jalankan dengan konsisten. Nah itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian terlena, kalau kalian seandainya tidak mementingkan dengan yang namanya 3P, pasti kalian bakalan kambuh lagi. Dan itu bukan doa dari saya, itu berlaku karena memang itu sifat dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dulu saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Ketika sembuh di yang pertama, nyaman semuanya teman-teman ya, semuanya serba enak, serba bahagia, perasaan sudah tidak ada gundah gulana lagi. Tetapi ketika terlena, kambuh yang namanya gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan yang namanya kambuh menderita lagi. Dan ketika menderita lagi, perasaan dan semuanya itu membleh kembali. Nah itu teman-teman. Nah makanya tip dari saya, ketika kalian sudah sembuh total pun tetap jaga yang namanya 3P-nya gitu teman-teman. Karena untuk menjaga 3P itu tidak ada ruginya teman-teman, karena tidak berbayar. Nah itu teman-teman, kalau seandainya 3P berbayar, rugi kalian teman-teman. Tetapi karena memang tidak berbayar, kenapa harus rugi teman-teman ya? Pola makan dijaga, nggak bayar teman-teman ya. Pagi-pagi kita sarapan, siang kita makan siang, sore kita makan terakhir. Nah itu teman-teman ya, menjaga kualitas makanannya. Makanlah makanan yang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya. Nggak ada ruginya teman-teman ya. Jangan mengandalkan hobi, nggak ada ruginya teman-teman ya. Kemudian menjaga pola hidup, apakah berbayar? Tidak juga teman-teman ya. Tidur minimal 8 jam dalam satu malam. Tidur mulai dari jam 8 malam gitu teman-teman ya. Apakah itu berbayar? Tidak. Kalau misalnya kita mau tidur, tidur aja. Nah itu teman-teman, jadi nggak berbayar. Kemudian menjaga pola pikir, apakah berbayar juga? Tidak. Itu tergantung daripada siapa andanya sendiri. Kalau seandainya kalian bisa belajar masa bodoh, menjaga pola pikir, lakukan saja teman-teman. Nggak bayar. Nah itu teman-teman, jadi yang namanya 3P itu tidak berbayar. Makanya harus kalian lakukan dengan konsisten biar kalian itu tambah sehat. Kemudian ketika sembuh juga kalian tetap sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman. Tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika walaupun sudah memahami ke sana, ketika sensasi hadir, semua pengetahuan itu hilang teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Dan pengetahuan itu hadirnya ketika kita mulai nyaman lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi kalian gak usah khawatir, nanti juga ketika kalian sudah sembuh total teman-teman ya, sensasi yang culak-colek itu tidak akan ada lagi, tidak akan hadir lagi ketika kalian sudah konsisten menjaga 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, samalah saya juga gitu teman-teman ya. Ketika diambang 90% teman-teman ya, sudah nyaman gitu teman-teman, sensasi tetapi suka hadir ya, culak-colek. Kita mulai paham nih, walaupun nggak jalan-jalan nih sekarang, wah ini saya belum jalan-jalan nih, harus jalan-jalan nih biar tambah sehat kan gitu ya. Ketika jalan-jalan berpikir juga nih, nanti ketika jalan-jalan nih sensasi hadir nanti gimana ya. Sering saya juga seperti itu teman-teman. Tetapi karena memang paham,
tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan menyebabkan kematian. Saya bilang gitu, jangan terlalu banyak pikiran, jalan saja, jalan waktu itu ya, jalan saya. Dan sialnya ketika jalan-jalan sensasi hadir teman-teman ya, dan pemahaman seperti itu hilang teman-teman. Yang ada teman-teman ya, saya gemeteran, saya takut, pikiran saya langsung melayang-layang kemana-mana, selalu dihubung-hubungkan dengan kematian. Wah ini nih jadi nih, pasti gua mati nih, jadi nih hari ini nih, selalu saja seperti itu. Tetapi itu tidak akan terjadi teman-teman ya. Ketika sensasi hadir memang kita selalu seperti itu teman-teman, tetapi faktanya nyatanya tidak sama sekali. Nah itu teman-teman ya, nah itu menjadi patokan buat kalian ketika kalian mengalami hal seperti itu juga gitu teman-teman. Itu menjadi patokan buat kalian, ternyata sensasi hadir itu cuman mengganggu saja teman-teman, sehingga mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Yang seharusnya kita itu jalannya itu gagah, kemudian cepat selesai, cepat nyampe gitu teman-teman, karena ada sensasi yang hadir. Kita duduk nongkrong, merasa-rasakan dulu gitu teman-teman, dan akhirnya terlambat deh waktunya. Nah itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang ketika datangnya sensasi itu sering culak colek begitu saja kayak orang macam pacaran teman-teman ya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya. Itu ciri khas dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Yakinkan dalam pikiran kalian, kuatkan tekad kalian teman-teman, semangatnya tumbuhkan, besarkan teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman. Ada sensasi sedikit-sedikit hadir gitu teman-teman ya, nggak apa-apa, selalu saja rajin menanamkan dalam pikiran bahwa ini tidak akan terjadi apa-apa, nanti juga terlewati gitu teman-teman ya. Nanti juga ketika sudah terlewati kemudian sering seperti itu, lambat laun kita bakalan sembuh total. Dan ketika sudah sembuh total, semuanya serba nyaman, kebahagiaan hadir lagi. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang sedang diambang seperti itu ya, kadang merasa sehat nih, hari ini nih merasa sehat nih, kadang di pikiran tuh wah ini merasa sehat nih gitu kan teman-teman ya. Tetapi kadang di sleep itu ada tersirat merasa tidak sehat juga gitu teman-teman ya. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bingung teman-teman ya. Itu tandanya kalian mau mendekati kesembuhan total gitu teman-teman. Jadi aktivitas serba nyaman. Kalau cuman merasakan seperti belum sehat itu cuman di perasaan saja teman-teman ya. Berarti yang kalian butuhkan itu adalah tinggal di pembiasaan gitu teman-teman ya. Membiasakan kembali aktivitas-aktivitas yang dulu sering kita lakukan teman-teman ya. Jalan-jalannya dulu sering kita lakukan, mulai dari sekarang lakukan jalan-jalannya. Yang dulunya sering bergosip bergosip juga hari ini. Nah itu teman-teman ya, yang dulunya sering belanja ke mall, belanjalah teman-teman ya. Nah itu yang rugi nanti pasangan kalian teman-teman, mungkin yang marahnya seperti itu, wah sering belanja nih gara-gara Pak Abdurrahman katanya. Paling seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui teman-teman bahwa kebahagiaan hati, kebahagiaan pikiran teman-teman lebih penting teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mau melakukan aktivitas apapun, lakukan saja teman-teman ya. Pak saya itu senangnya jalan-jalan, lakukan saja jalan-jalan. Pak saya itu senangnya itu bikin kue di rumah gitu buat jualan. Kalau seandainya itu membuat senang, kalau seandainya itu membuat bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Pak saya itu senangnya ngejitak kepala orang, jangan teman-teman, nanti itu tambah jadi beban ya, karena itu kalian punya masalah jadi beban pikiran lagi dan akhirnya kambuh lagi. Nah itu teman-teman, jadi melakukan aktivitasnya itu yang positif-positif saja teman-teman ya. Kalau seandainya kalian berpikirnya seperti ini ya, Pak tapi dulu saya itu dulu itu hobinya itu melakukan aktivitas-aktivitas yang negatif kayak menjitak orang, jahil terhadap orang. Jangan teman-teman ya, karena itu nanti timbul suatu masalah, dan ketika ada masalah ya kalian banyak pikiran juga gitu teman-teman. Dan ketika kalian banyak pikiran, asam lambungnya nggak normal kembali dan akhirnya ya kambuh lagi. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memilah kegiatan yang menyenangkannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran merasa sehat kemudian tapi terselip merasa tidak sehat juga teman-teman. Kalian gak usah khawatir, itu tandanya kalian mau mendekati kesembuhan total. Yang harus kalian lakukan adalah
tetap menjaga 3P-nya, kemudian tetap melakukan kebiasaannya, aktivitas yang menyenangkannya gitu teman-teman ya. Kayak macam jalan-jalan, hobi-hobi yang menyenangkan itu lakukan saja biar kalian itu cepat membaik, karena ketika diambang seperti itu tinggal butuh pembiasaannya saja. Itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.